Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anakku sekalian, anak kelas 62 ML Islah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya, anakku sekalian, hari ini jadwal pelajaran fikih. Ya, bertemu kembali dengan Bapak untuk jadwal pelajaran fikih. Ya, sebelum kita mulai, kita mari membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak sekalian, sekarang kita masuk kepada jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang. Itu halaman 63 ya. Jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang. Ya, kemarin sudah ya, syarat jual beli, rukun dan sebagainya. Satu, jual beli yang diperbolehkan. Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli. Ya, itu. Ya, jual beli adalah yang dibolehkan, ya jual beli yang tentunya memenuhi syarat dan rukun jual beli. Ya. Hal ini karena jual beli memiliki tujuan yang sangat mulia, diantaranya adalah untuk saling memenuhi kebutuhan hidup masing-masing pihak penjual beli. Nah, itu ya, ini ada unsur tolong menolong ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, saling menolong dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, kalau jual beli ini ada sifat yang sangat mulia, saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Selama jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan yang dilarang agama, jual beli tetap diperbolehkan. Akan tapi kalau jual beli dimaksudkan untuk sesuatu yang diharamkan dalam agama, maka hukum jual beli berubah menjadi haram. Ya. Jadi jual beli ini harus atas dasar suka sama suka, kerelaan, yang gak ada paksaan ya, seperti itu. Itu intinya. Dan juga tidak dilarang oleh agama. Kemudian kalau seperti jual beli untuk yang dilarang agama, yaitu hukumnya haram ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya halaman berikutnya yaitu jual beli yang dilarang. Di antara jual beli yang dilarang untuk dilakukan adalah sebagai berikut. Jual beli jual beli yang dapat merusak harga pasar, yaitu menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Nggak boleh nih ya, dilarang. Biasanya suka timbun-timbun, apalagi seperti sekarang nih ya, dalam kondisi seperti ini kadang-kadang timbun-timbun, akhirnya susah, akhirnya dalam artian harganya lambung tinggi, padahal normalnya tidak seperti itu. Terus jual beli untuk ditimbun. Oh ya, ini timbun. Kalau yang di atas itu berarti merusak harga pasaran. Harga pasaran, harga normalnya berapa, tapi terus kemudian harganya lebih tinggi dari harga pasar. Ini untuk merusak harga pasar. Yang kedua, jual beli untuk ditimbun agar dapat jual kembali pada saat barang langka di pasaran dengan harga yang tinggi. Nah, ini yang kedua adalah timbun. Beli barang timbun ya, seperti beras ditimbun akhirnya langka. Nah, ntar kalau udah langka begitu, yang tadinya harga murah jadi mahal ya, seperti itu. Kemudian jual beli barang yang belum jelas keberadaannya, seperti jual beli buah-buahan yang masih di pohon atau ikan yang masih dalam kolam. Nah, nggak boleh nih. Contoh, kita jual beli buah-buahan seperti rambutan, tapi rambutannya masih hijau, belum merah ya. Bahkan itu kalau bisa buah-buahan kalau lebih jelas diambil dulu ya, diambil diiketin. Nah, berapa ya, seperti itu, berapa ikat. Nah, kalau kita ngejual masih masih muda ya, masih hijau, nah ini nggak boleh. Termasuk juga jual duren masih kecil-kecil ya, seperti itu. Jadi belum jelas, atau ikan yang masih dalam kolam nggak ketahuan kan ya, lele dapat berapa kilo dan sebagainya, harus diangkat dulu ya, dapat berapa kilo dan sebagainya. Kemudian jual beli yang mengandung unsur riba atau penipuan, nggak boleh. Jadi jual beli yang mengandung unsur riba atau nipu. Kemudian jual beli atas suatu barang yang telah ditawar oleh orang lain, nggak boleh.
motor ditawarin orang lain, udah ada perjanjian mau dibeli, nah diserobot ya, nggak boleh ya. Jadi hal-hal yang sudah ditawar, bahkan mungkin mau jadi itu sama orang ya, jangan itu apa namanya, nggak boleh tawar lagi, sedang kita harus saling menghormati ya. Kemudian jual beli benda-benda haram atau benda maksiat nggak boleh, narkoba dan sebagainya ya, pokoknya hal-hal yang haram atau barang maksiat. Kemudian jual beli barang hasil curian ya, itu juga dilarang. Nah itulah jual beli yang dilarang. Selanjutnya barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Apa itu barang-barang yang tidak boleh? Satu, barang-barang yang secara zatnya haram untuk kita makan, dan contohnya daging babi, bangkai, dan minuman keras. Nah itu tidak diperbolehkan ya, udah jelas itu adalah zatnya haram untuk dimakan atau minum. Daging babi, bangkai, minum keras, narkoba, dan sebagainya. Nah ini Nabi Muhammad bersabda, innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami, riwayat Bukhari. Sungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar, minuman keras, bangkai babi, dan berhala. Hadis riwayat Bukhari. Nggak boleh ya, hal-hal yang udah jelas keharamannya. Al halalu bainun wal haramu bainun, yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Dua, barang yang tidak bermanfaat dan berbahaya, contohnya narkotika dan obat-obat terlarang. Nah ini nggak ada manfaatnya, bahkan lagi berbahaya ya, narkotika, narkoba itu. Terus kemudian obat-obat terlarang, kadang-kadang dimakan atau diminum, padahal itu merusak badan, nggak boleh ya. Kemudian tiga, barang-barang yang belum jelas keberadaannya, contohnya buah yang masih di pohon, ikan yang masih dalam kolam, atau binatang yang masih dalam kandungan. Nah ini tadi sudah dijelaskan di depan ya, tentang barang yang belum jelas keberadaannya. Di pohon masih hijau, kemudian masih ikan dalam kolam, ataupun mau jual anak kambing, anak kerbau sebagainya, tapi masih di kandungan, nggak boleh. 4, barang-barang hasil curian, tadi sudah ya. Barang yang dimaksudkan untuk tujuan yang Allah haramkan, contohnya patung untuk disembah atau senjata untuk menyakiti orang lain, ini nggak boleh ya. Jadi barang-barang yang memang tujuannya tujuannya yang diharamkan ya, bikin patung buat disembah, kemudian senjata buat nyakitin orang, pisau buat nusuk orang, nggak boleh ya, udah jelas keharamannya. Nah itulah ya anak-anakku sekalian, tentang apa namanya tadi, jual beli yang diperbolehkan, yang dilarang. Terus kemudian barang-barang yang diperbolehkan untuk dijual belikan. Nah itu saja untuk jual beli dengan khiyar, nanti ya, untuk pertemuan berikutnya. Nah nanti tugas Bapak bikin video satu lagi ya, untuk apa yang ditugaskan ya, nanti akan Bapak beri tanda apa saja yang ditugaskan untuk ditulis. Ya itu saja yang Bapak sampaikan materi pelajaran pada hari ini. Dan kalian tetap sehat, tetap semangat ya, belajar menuntut ilmu. Apalagi kelas 6 ya, sebentar lagi mau lulus ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.